Salam. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum memulai ibadah, marilah kita berdoa saat ini. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita memasuki ibadah, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan 2.
pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini terdapat di Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil kepadanya dengan panggilan itu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368 ayat 1 dan 2. So
Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 2. Epistel untuk kita pada minggu pertama setelah Tridentitis ini tertulis pada kitab Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara bergantian. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang berkata, menjauhlah, janganlah berapa aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengabaikan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan warisannya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan 2.
kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Warta jemaat untuk kita di minggu pertama setelah Trinitatis adalah sebagai berikut. Topik pada minggu ini, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 1. Nama minggu kita hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dewan Diakonia, gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Keenam, dana pensiun, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Ketujuh, kesekretariatan. A. Persembahan. Pada hari ini, Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022, kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia tabung keseharian. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. B. Program kerja mulia dan anggaran tahun 2022. Sesuai program kerja mulia tentang pelean bulanan, dengan ini dihimbau pada semua jemaat agar membayar secara rutin setiap bulannya pelean bulanan, dan dimohon untuk mengisi kartu pelean bulanan yang sudah disediakan melalui situasi wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, pelayanan ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di wilayah Roma, di rumah keluarga Situa Ate Simanjunta SIP SLN Lulusian, bertempat di gedung sekolah minggu HKBP Makassar. Hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 di wilayah Kolose, di rumah keluarga H. Sitorus Pane Inang R. Guru Siregar, alamat DTM antara Blok A 22 nomor 4. Kebaktian tersebut semua masuk jam 19.30. Kesembilan, pengumuman. Wajib mematuhi protokol kesehatan. A1. Sehubungan dengan pandemi virus COVID-19 dihimbau kita tetap diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umatnya. Tuhan Yesus memberkati. A2. Menyaksikan iman untuk anak-anak difabel. Pada hari ini Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022, Gereja HKBP Makassar melaksanakan penubuhan CD kepada anak-anak difabel sebanyak 4 orang putra-putri, 2 orang putra dan 2 orang putri, bertempat di Gereja Bahasa Batak, masuk pukul 12.00 WITA. Dimohon kepada para halu dan keluarga untuk dapat mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. A3. Pelayanan Pendeta Resort. Pada hari ini Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Pendeta Rich Johnson Simamola STHMM melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hamba-Nya. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit.
1. Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Guru Simanjuntak. 2. Nyonya Situa D. Banjarnahor CG Guru Manula. 3. Parulian Guru Pasaribu. 4. Inang Nyonya CJ Sipayung E. Guru Rapituhur. 5. Amang Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. 6. Nyonya Manurung Inang Nyonya Manurung Guru Sinura. 7. Amang Situa PRM Sinaga. 8. Amang Ahamanurung. 9. Inang Nyonya Winai Baho KR Guru Pasaribu. 10. Nyonya Tesi Tangga M Guru Huta Barat. 11. Nyonya Situa K Tampuhu Situa K Guntur Ciha Guru Pardede. 12. Rizna Guru Sitorus. 13. Nyonya Inang Nyonya MP Sritonga M Guru Samosi. 14. Inang Nyonya Situa T Saragi N Guru Panjaikan. 15. Nyonya Inang Nyonya Situa G Simatupang D Guru Sirega. 16. Amang Insinyur M Simatupang. 17. Inang Nyonya R Simanjuntak R Guru Sinurat. 18. Inang Nyonya OHT Aritonang AV Guru Huta Barat. 19. Inang Nyonya Jinang Nenggola NV Guru Sitorus. 20. Odelia Kasimira Guru Hutapea. 21. Krishna Holo Naibaho. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran untuk tanggal 20 sampai dengan 26 Juni tahun 2020, ulang tahun remaja dan dewasa ada 15 orang. Ulang tahun anak sekolah minggu ada 5 orang. B. Ulang tahun pernikahan ada 6 keluarga, 7 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat AKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal Makin Soko Talenta Guru Sekolah Minggu tanggal 3 September tahun 2022, keluarga WS Bukit Buru Ginting, acara adat pada pukul 11.00. Berikutnya kegiatan tahun keseharian boleh dapat kita baca tanggal, waktu dan kegiatannya pada warta yang ada di tangan kita masing-masing. Demikian juga warta keuangan, pemasukan dan pengeluaran dapat kita baca di warta kita. Total saldo HKBP Makassar per 18 Juni tahun 2022 665.123.276 rupiah. Berikutnya jadwal kegiatan tanggal 20 sampai dengan 26 Juni 2022 kiranya dapat juga kita lihat pada warta kita masing-masing. Sampai sekian jauh warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Tuhan, bernyanyi dari buku Eden nomor 249 ayat 1 dan selanjutnya. Sekalian kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Terima
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan buat kita di minggu ini dari kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya buat kita. Galatia pasal 3 ayat 23 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan, kita boleh mengikutinya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita membaca firman Tuhan, kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama, kita akan menemukan di situ ada banyak aturan-aturan, hukum-hukum, larangan-larangan, pantangan-pantangan yang ditetapkan untuk dilakukan oleh orang Israel. Maka masih banyak orang-orang Kristen saat ini yang masih bertanya-tanya ketika membaca, khususnya di dalam Perjanjian Lama, kenapa kita tidak melakukan larangan dan pantangan-pantangan yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Misalnya seperti makanan-makanan yang diharamkan. Ada banyak makanan-makanan yang diharamkan kalau kita membaca di Perjanjian Lama. Bahkan di Perjanjian Lama dikatakan harus disunat. Tetapi kenapa orang Kristen saat ini tidak lagi disunat? Itu semua tertulis di dalam Alkitab. Tentunya harusnya orang Kristen juga melakukan itu, karena itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Sehingga ada banyak orang-orang Kristen masih bingung bagaimana sebenarnya. Ada ditulis di dalam Alkitab tetapi tidak dilakukan oleh orang Kristen. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjawab pemahaman-pemahaman yang seperti ini, yang pertama perlu kita mengerti bahwa memang Alkitab itu dengan jelas sudah dibagi menjadi dua bagian besar, Perjanjian Lama dan ada Perjanjian Baru. Memang benar Tuhan menetapkan aturan-aturan, menetapkan larangan-larangan, tetapi itu adalah dalam konteks Perjanjian Lama. Tetapi sekarang kita mau diingatkan, kita telah berada di dalam pembaharuan di dalam Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Baru. Itu sebabnya kita tidak bisa memahami Alkitab itu, memahami firman Allah itu hanya sebatas sepotong-sepotong. Tetapi kita harus memahami firman Allah itu adalah satu bahagian yang menyeluruh sebagai firman Allah. Ketika kita membaca Perjanjian Lama, maka kita juga harus memahaminya di dalam konteks Perjanjian Baru. Ketika kita membaca Perjanjian Baru, kita tidak bisa lepas dari Perjanjian Lama, karena itulah satu kesatuan yang tidak bisa dapat dipisahkan. Dan yang kedua,
melalui nats firman Tuhan buat kita pada saat ini jelas dikatakan di dalam firman Tuhan di sini dikatakan tadi bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun sampai Kristus datang. Aturan-aturan tadi, larangan-larangan tadi, pantangan-pantangan tadi yang dituliskan di dalam perjanjian lama itu adalah penuntun sampai Kristus datang. Sampai Kristus datang. Penuntun artinya kalau di dalam bahasa Batak itu dikatakan siparorot katanya. Siparorot berarti adalah pengasuh untuk merawat, untuk mendidik anak yang masih kecil, yang belum tahu, belum bisa berbuat apa-apa. Dia dirawat, dia dididik, dia dituntun sampai dia nanti menjadi dewasa dan mandiri. Kalau si anak itu sudah mandiri, sudah dewasa, maka tidak perlu lagi disuapin. Kalau si anak tadi sudah dewasa, sudah mandiri, tidak perlu lagi untuk dimandikan, tidak perlu lagi untuk dijaga-jagain. Kenapa? Karena dia sudah bisa mandiri untuk melakukan semuanya. Maka hukum Taurat itu adalah penuntun dikatakan. Atau kalau contoh lainnya, mungkin terkadang kita sering menggunakan juga Google Map. Kita pergi ke suatu titik lokasi yang belum pernah kita jumpai, belum pernah kita ke situ. Terkadang kita membutuhkan sekali, 2 kali tuntunan Google Map. Tetapi untuk selanjutnya tentu kita tidak terus menggunakan Google Map. Karena itu hanya untuk sekedar penuntun awal bagi kita. Hanya menuntun kita untuk sampai di lokasi itu. Tetapi untuk ketiga kali, keempat kali dan seterusnya, kita tidak perlu lagi Google Map-nya. Kenapa? Karena kita sudah tahu melalui tuntunan yang pertama tadi. Maka demikian halnya dengan hukum Taurat tadi, bahwa aturan-aturan itu, larangan-larangan itu, pantangan-pantangan yang ada di dalam perjanjian lama itu hanyalah penuntun kepada umat Israel supaya mereka dilatih, supaya mereka dituntun, supaya mereka dipersiapkan untuk sampai Kristus datang, maka mereka dapat mengimani Kristus. Supaya mereka dipersiapkan untuk menerima iman di dalam Yesus Kristus. Itulah gunanya Tuhan memberikan aturan tadi. Ada larangan, ada pantangan. Itu semua adalah untuk mempersiapkan mereka supaya bagaimana mereka benar-benar siap memiliki kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau kepada kita sekarang pada saat ini Kristus sudah datang, kita tidak perlu tuntunan yang seperti ini lagi. Karena Kristus sudah datang, kita tidak perlu lagi dilatih oleh aturan-aturan, larangan-larangan, pantangan-pantangan yang seperti itu. Karena Kristus sudah datang. Karena Kristus adalah hukum yang utama dan terutama di dalam kehidupan kita, yang menuntun kita untuk setia, untuk mengimani Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ini, yang untuk menaati firman Tuhan bukan lagi makanan, bukan lagi aturan-aturan jasmani, tetapi adalah Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita di dalam pembaptisan, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang menuntun kita itu bukan makanan, yang menuntun kita itu bukan aturan-aturan jasmani, tetapi yang menuntun kita adalah Roh Kudus yang telah Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Inilah yang mau disampaikan yang pertama oleh firman Tuhan pada kita pada saat ini. Jadi jelas dikatakan bukan tantangan, bukan soal makanan. Itu sebabnya kalau dikatakan di Roma 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman, tetapi adalah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal makanan dan minuman, tapi adalah damai sejahtera, sukacita di dalam kuasa Roh Kudus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan yang seperti itulah yang mau diluruskan oleh Rasul Paulus di dalam nats kita ini. Karena ketika itu sudah banyak ajaran-ajaran yang sesat yang mengatakan bahwa
Kalau kamu mau menjadi anak-anak Allah, kamu harus mengikuti aturan-aturan Yahudi katanya. Kalau kamu menjadi anak-anak Allah yang benar, kamu harus mengikuti aturan Yahudi, kamu harus disunat, kamu harus mematangkan makanan-makanan yang diharamkan, dan selain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus katakan itu tidak benar. Yang menjadikan kamu anak-anak Allah bukan karena tidak memakan makanan yang dilarang. Yang menjadikan kamu anak-anak Allah bukan karena kamu disunat, tetapi yang menjadikan kamu anak-anak Allah adalah karena engkau telah percaya kepada Yesus Kristus. Karena engkau telah beriman kepada Yesus Kristus, karena engkau telah dibaptis di dalam Yesus Kristus. Itu yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Itu yang menjadikan kamu menjadi keturunan Abraham, dikatakan demikian. Dan inilah yang mau disampaikan kepada kita, ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka dari suku bangsa manapun kita, apapun status kita, apakah kita perempuan atau kita laki-laki, atau kita hamba atau orang merdeka, kita semua adalah satu di dalam Kristus. Kita semua adalah sama-sama adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Inilah yang mau ditegaskan kepada kita, ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan. Maka jangan sampai kita disesatkan oleh ajaran-ajaran yang seperti itu, yang mengatakan untuk kamu supaya hidup benar di dalam iman, maka kamu harus mematangkan makanan ini. Itu tidak benar. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Itu tidak benar. Yang menjadikan kita benar, yang menjadikan kita suci, yang menjadikan kita kudus di hadapan Allah karena iman percaya kita di dalam Yesus Kristus melalui pembaptisan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita, bahwa memang kalau kita telah menyandang status sebagai anak-anak Allah, maka kita mau diingatkan oleh firman Tuhan supaya kita mensyukurinya. Kita mau merayakan di dalam diri kita sebagai anak-anak Allah. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka Allah adalah Bapa kita. Bapa yang selalu memelihara hidup kita. Bapa yang selalu menjagai hidup kita. Allah, Bapa kita itu memiliki segala sesuatu. Allah, Bapa kita itu kaya. Allah, Bapa kita itu dapat memberikan apapun di dalam kehidupan kita. Bahkan dirinya sendiri telah Dia berikan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Apa yang tidak Tuhan berikan kepada kita? Tuhan memberikan segala sesuatu, bahkan dirinya sendiri. Dirinya sendiri, nyawanya sendiri, anak yang dikasihinya, Dia berikan mati di kayu salib hanya untuk menyelamatkan kita, anak-anak Allah. Maka ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita yang berkumpul pada saat ini, jangan pernah kita berkecil hati dengan keadaan kita, seperti apapun kita pada saat ini. Bahkan kalau nanti ada yang difabel, mereka akan menyaksikan iman. Bahkan mereka juga di dalam keterbatasan mereka, di dalam kekurangan mereka tetap adalah anak-anak Allah. Mereka berharga di mata Tuhan, sekalipun mereka tidak memiliki keterbatasan secara fisik, tapi mereka juga adalah anak-anak Allah karena iman percaya di dalam Yesus Kristus. Maka jangan kita berkecil hati di dalam hidup kita tentang bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun kita. Tetapi kita mau diajar oleh firman Tuhan. Mungkin orang lain bisa merendahkan kita, mungkin orang lain bisa memandang kita sebelah mata, mungkin orang lain menyepelekan kita. Tetapi ingatlah, kita ini adalah anak-anak Allah yang berharga di mata Tuhan. Mungkin kita tidak mempunyai kemampuan untuk meninggikan diri kita. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat diri kita lebih tinggi. Tetapi ingat, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang berkuasa untuk mengangkat kita. Dan satu hal yang mau disampaikan kepada kita, ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa anak-anak Allah itu
tidak menyibukkan dirinya untuk supaya dihormati. Anak-anak Allah itu tidak menyibukkan dirinya bagaimana supaya dia disanjung, supaya dia meninggikan dirinya, supaya dia kelihatan hebat, supaya dia kelihatan kudus, supaya dia kelihatan suci, supaya dia kelihatan baik. Tidak perlu anak-anak Allah melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak perlu kita mencari cara supaya kita dihormati, supaya mencari cara supaya kita ditinggikan oleh orang lain. Tidak perlu. Kenapa? Karena pada dasarnya anak-anak Allah itu sudah berada di tempat yang tinggi. Karena pada dasarnya kita sebagai anak-anak Allah itu sudah berada di tempat yang terhormat. Tidak ada yang lebih tinggi lagi status sebagai anak-anak Allah. Itu adalah tempat yang paling tertinggi yang bisa kita terima dalam hidup kita ini, bahwa kita hidup sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang Dia berkati, anak-anak Allah yang menerima berkat janji daripada Allah di tengah-tengah kehidupan kita ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mensyukuri, mari kita untuk merayakan hidup kita, diri kita sebagai anak-anak Allah. Artinya yang mau disampaikan kepada kita, jangan kita merendahkan diri kita, jangan kita berkecil hati tentang bagaimanapun diri kita, tetapi mari kita untuk tetap boleh bersyukur bahwa kita mau ditinggikan oleh Tuhan, sebab ada Allah yang menjadi Bapa kita, yang selalu menyertai dan membimbing kita di dalam hidup kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan pada minggu saat ini Tuhan. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau mengangkat kami Tuhan lebih tinggi, dan boleh kami Tuhan menerima berkat anugerah itu, sehingga kami Tuhan boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan pertolongan, perlindungan Tuhan, sebab kami percaya bahwa Engkau yang menyertai kami, sebagai kami bagaimana kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan yang melayakkan kami, yang telah mengangkat kami menjadi anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk mempercayakan hidup kami atas perlindungan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami ini. Seperti apapun kami Tuhan, sebagaimanapun kami menghadapi hidup kami ini, walaupun kami memiliki kelemahan, walaupun kami memiliki ketidakmampuan Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan tidak membiarkan anak-anak Tuhan menderita. Tuhan tidak membiarkan anak-anak Tuhan di dalam pergumulan, tapi Engkau Tuhan selalu mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Engkau selalu memperhatikan kami dan mendengarkan kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini Tuhan, supaya kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan adalah karena iman percaya kami di dalam Yesus Kristus, bukan karena ajaran-ajaran manusia, bukan karena ajaran-ajaran jasmani sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan, tetapi kami menjadi layak anak Tuhan adalah karena iman kami, karena tuntunan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami ini. Tuhan Allah Bapa kami pada saat ini Tuhan, kami boleh mau menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai tantangan yang kami hadapi. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan, mampukan kami supaya kami boleh berjalan menyusuri perjalanan hidup kami ini Tuhan, terkhusus ketika kami bergumul di dalam pergumulan kami. Engkau sanggupkan kami Tuhan, Engkau mampukan kami sehingga kami tetap Tuhan kuat, sehingga kami Tuhan boleh melalui masa-masa kesulitan dalam hidup kami ini. Berkati kami Tuhan di dalam pekerjaan kami, berkati kami Tuhan di dalam proses-proses studi kami, di proses pendidikan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang selalu memberikan hikmah, Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk boleh melakukan, untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan, untuk yang terbaik bagi masa depan kami. Berkati juga Tuhan jemaat Tuhan yang berulang tahun pada saat ini. Kami percayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka yang bersuka cita di dalam ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan pada minggu ini Tuhan, Engkau mensyukuri mereka, berkat Tuhan. Engkau memberikan umur yang panjang, kesehatan kepada mereka. Berkati
serahkan juga Tuhan kepada jemaat yang tetap di dalam sakit pada saat ini Tuhan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kesembuhan melalui obat, melalui usaha-usaha yang boleh mereka lakukan untuk penyembuhan Tuhan. Kami percayakan mereka Tuhan. Engkau jamah tubuh mereka Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh pada waktunya. Kami menyerahkan juga Tuhan gerejamu, program-program gereja yang akan dilaksanakan di minggu ini juga kami serahkan Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sa
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.